Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramaningsih, NPM 089. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil apresiasi sebuah naskah drama yang berjudul Menanti Kematian dari hasil alih wahana cerpen Lelaki di Rumah Seberang karya Ratih Kumala. Sebelumnya saya akan memaparkan mengenai biografi seorang Ratih Kumala. Ratih Kumala lahir di Jakarta pada tanggal 4 Juni 1980. Ia merupakan penulis asal Indonesia. Ia mengenyam pendidikan di Fakultas Sastra Inggris Universitas 11 Maret Surakarta. Selain sebagai penulis novel dan cerita pendek, ia juga merupakan penulis skenario. Adapun karya-karya dari Ratih Kumala yaitu sebuah novel yang berjudul Tabula Rasa pada tahun 2004, Genesis pada tahun 2005, Larutan Senja pada tahun 2006, Kronik Betawi pada tahun 2009, Gadis Kretek pada tahun 2012, Bastian dan Jamur Ajaib pada tahun 2015, dan Wesel Pos pada tahun 2018. Selanjutnya masuk kepada pembahasan. Naskah drama Menanti Kematian ini termasuk ke dalam jenis drama tragedi. Hal ini dikarenakan bahwa cerita yang terdapat dalam cerpen Lelaki di Rumah Seberang karya Ratih Kumala menceritakan kisah yang menyedihkan yang dialami oleh tokoh utama. Selanjutnya menganalisis berdasarkan unsur-unsur drama terbagi. Yang pertama, alur. Alur yang digunakan dalam naskah drama Menanti Kematian ialah alur maju. Hal ini dikarenakan bahwa dalam kejadian yang terjadi di naskah drama ini tidak ada pengulangan cerita ke masa lampau. Dalam alur juga terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada tahap pengenalan. Tahap ini dimulai ketika pengarang memperkenalkan tokoh Nenek Yasmin yang duduk di kursi roda sambil bermonolog. Tahap yang kedua yaitu tahap pemunculan konflik. Pada tahap ini, konflik muncul ketika tokoh Dodi membuka pintu kamar Anton secara terpaksa dan mendapati Anton sedang terbaring di atas kasur. Lalu mereka berdua mencoba membangunkan Anton, namun tidak ada pergerakan apapun dari Anton. Hingga akhirnya Dodi menyimpulkan bahwa Anton sedang pingsan. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu tahap konflik memuncak. Pada tahap ini, klimaks terjadi ketika tokoh Anton meminta kepada Nenek Yasmin untuk selalu memperhatikan dia, karena akan ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Ia mendapati Risma yang masuk ke kamar Anton, kemudian mengambil bantal dan menutup kepala lelaki itu. Tahap selanjutnya yaitu tahap konflik menurun. Pada tahap ini, konflik mulai menurun ketika keesokan harinya Nenek Yasmin melihat ke arah rumah seberang dan mendapati banyak orang datang ke arah rumah itu dengan berpakaian hitam. Lalu Nenek Yasmin pun teringat tentang kejadian semalam yang sebenarnya terjadi. Lalu tahap yang terakhir ada tahap penyelesaian. Pada tahap ini terjadi ketika tokoh Ros muncul dan memberitahukan kepada Nenek Yasmin bahwa Anton telah meninggal. Mendengar hal itu, Nenek Yasmin hanya terdiam dan dengan perasaan yang menyesal. Unsur drama selanjutnya yaitu tema dan amanat. Tema dari naskah drama Menanti Kematian ialah kesendirian hidup. Hal ini dikarenakan bahwa secara garis besar cerita dalam naskah drama ini menceritakan tentang seorang perempuan tua yang tinggal di rumah jompo dan selalu merasa kesepian. Ia selalu merasa sendiri dan tidak mempunyai teman. Karena kesendiriannya itu membuat ia selalu mempertanyakan kapan maut akan menjemputnya. Lalu amanat yang dapat diambil dari cerita naskah drama ini ialah kita harus selalu bersyukur karena telah diberikan umur panjang.
Lalu hargailah kehidupanmu selagi masih hidup, dan sayangilah orang-orang yang hidup bersamamu. Unsur drama yang selanjutnya yaitu karakter dan tokoh. Adapun karakter dan tokohnya, yang pertama Nenek Yasmin. Nenek Yasmin merupakan seorang perempuan tua yang tinggal di rumah jompo. Tokoh Nenek Yasmin memiliki karakter yang keras kepala dan suka berimajinasi. Lalu yang kedua ada tokoh Anton. Anton merupakan seorang lelaki tua yang tinggal di rumah mewah. Anton memiliki sifat disiplin, pekerja keras, dan keras kepala. Lalu yang ketiga ada tokoh Ros. Ros merupakan perawat dari rumah jompo untuk merawat Nenek Yasmin. Dia memiliki karakter yang penyayang, perhatian, dan sabar. Lalu yang keempat ada tokoh Doni. Doni merupakan anak dari Anton, anak laki-laki dari Anton dan dia memiliki karakter yang penyayang. Lalu yang kelima ada tokoh Risma. Risma merupakan istri dari Dodi dan ia memiliki karakter yang jahat. Unsur drama selanjutnya yaitu dialog dan bahasa. Dalam naskah drama Menanti Kematian memiliki 8 adegan. Selain menggunakan teknik percakapan, dialog yang digunakan dalam naskah drama ini ialah teknik dialog sendiri atau monolog. Selain menggunakan dua teknik tersebut, biasanya di dalam naskah drama terdapat adegan prolog dan epilog. Namun, di dalam naskah drama Menanti Kematian hanya terdapat adegan prolognya saja. Dalam penulisan naskah drama ini menggunakan sudut pandang orang ketiga dan orang pertama. Bahasa yang digunakan pun tidak baku dan mudah dipahami. Penggunaan bahasa di dalam naskah drama ini dapat dilihat melalui berbagai ciri. Di antaranya, yang pertama, menggunakan kata keterangan waktu seperti kemarin dan sekarang. Yang kedua, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi seperti kata menyuruh dan melarang. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh seperti kata mengalami. Dan yang keempat, menggunakan kata sifat seperti kata rapih. Unsur drama selanjutnya yaitu unsur pertunjukan yang terbagi menjadi latar, tata panggung, tata cahaya, dan tata busana. Yang pertama, latar. Dalam pembagian latar naskah drama Menanti Kematian terdapat latar waktu dan latar tempat. Penggambaran latar tempat seperti misalnya rumah jompo dan rumah mewah. Sedangkan penggambaran latar waktu seperti pagi hari dan malam hari. Lalu yang kedua, tata panggung. Tata panggung yang dituliskan pengarang dalam naskah drama cerpen ini terdapat pada bagian prolog, yaitu pada kutipan. Panggung diatur dengan membagi dua latar. Pertama, berlatar rumah jompo dengan sebuah ruang tidur. Kedua, berlatar sebuah rumah yang besar dengan perabotan yang modern. Lalu yang ketiga ada tata cahaya. Tata cahaya yang dituliskan pengarang dalam naskah cerpen ini terdapat pada bagian awal setiap adegan. Contohnya dalam kutipan, lampu sorot berganti arah ke sebuah rumah mewah. Lalu selanjutnya ada tata busana. Penggambaran tata busana yang dituliskan pengarang terdapat pada bagian dialog antar tokoh, yaitu pada kutipan, keesokan paginya ia terbangun saat matahari mulai masuk dari jendelanya, dan ia pun melihat banyak orang yang berpakaian hitam datang ke rumah lelaki itu. Tiba-tiba Ros muncul. Kata berpakaian hitam merupakan penggambaran dari tata busana. Pembahasan selanjutnya yaitu nilai pendidikan karakter dalam naskah drama Menanti Kematian. Terdapat nilai pendidikan karakter dalam naskah drama ini, seperti nilai disiplin dan nilai kerja keras.
Nilai disiplin dapat terlihat dari karakter Anton di dalam cerita naskah drama ini. Anton selalu berangkat kerja tepat waktu. Ia tidak suka jika bekerja datang terlambat. Ini terlihat pada sikap Anton yang menegur Dodi untuk berangkat kerja ke kantor lebih cepat. Selain itu, nilai disiplin dapat terlihat dari tokoh Dodi yang menyuruh Risma, istrinya, untuk membangunkan anaknya dan meminta supaya mereka tepat waktu datang ke sekolah. Selanjutnya, nilai kerja keras dapat dilihat dari tokoh Anton. Meskipun sedang sakit, Anton tetap ingin bekerja. Ia tidak suka terlalu lama berdiam diri di rumah, dan melakukan aktivitas yang banyak merupakan sesuatu hal yang disukainya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.